Biar kamu nggak gampang bosen, berikut saya akan bagikan cara-cara belajar efektif di rumah. Satu, tentukan waktu. Cara belajar efektif di rumah yang pertama ialah kamu harus menentukan waktu atau buat schedule yang mirip seperti di sekolah. Tidak perlu sama persis kok, misalnya dengan menerapkan waktu belajar pukul 8 sampai pukul 13. 2. Rapikan meja belajar. Setelah menentukan waktu, cara selanjutnya ialah dengan merapikan meja belajar. Gimana kamu mau rajin dan semangat kalau meja belajar kamu berantakan? Makanya, momen ini pun bisa sekaligus kamu gunakan untuk ajang bersih-bersih dan membuang benda-benda yang sudah tidak diperlukan. Pastikan meja belajar kamu cukup luas dan renggang supaya kamu bisa belajar dan berkreasi dengan bebas. 3. Cari tahu cara belajar yang sesuai. Cara belajar tiap orang itu berbeda-beda. Ada yang senang belajar sambil menekan musik, ada yang butuh ketenangan, ada pula yang senang sambil ngemil. Nah, mencari tahu cara belajar yang sesuai dengan kamu ini bisa menghindari kamu dari kantuk atau rasa malas yang menyerang. Dengan bersantai dan rileks, belajar pun bisa jadi lebih efektif. 4. Belajar bareng teman. Di zaman yang serba canggih seperti ini, kalau kamu mau belajar bareng teman juga nggak harus dengan kumpul bareng. Kamu bisa memanfaatkan beragam aplikasi untuk video call. Dengan belajar bareng teman-teman via video call, mungkin kamu jadi lebih semangat. Rasa kantuk dan bosan pun pasti nggak ada. Kamu bisa mengajak beberapa teman dan jangan lupa tentukan jadwalnya ya. Itulah beberapa cara efektif di rumah yang bisa kamu terapkan. Tetap stay di rumah dan jangan keluar kalau memang nggak terpaksa banget ya. Ingat, kesehatan adalah segalanya. Tanpa badan dan jiwa yang sehat, kamu nggak akan bisa beraktivitas. Tetap semangat dan berdoa supaya semua baik-baik saja. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Chandra Wijaya dari Fakultas Pertanian Universitas Mula Warman. Di sini saya selaku Ketua Kelompok KKN dari Kelurahan Dondang, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara. Dalam video ini merupakan program kerja individu dari saya sendiri, yaitu pemanfaatan lahan pekarangan untuk menjaga ketahanan pangan di era pandemi COVID seperti sekarang ini. Apa itu ketahanan pangan? Ketahanan pangan merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik dari jumlah maupun mutu, aman, merata, dan terjangkau. Lalu, hal apa yang harus kita lakukan untuk menjaga ketahanan pangan? Yang harus kita lakukan adalah memanfaatkan lahan sekitar pekarangan kita untuk menanam tanaman pangan. Mungkin ada yang bertanya, bisa nggak sih menanam tanaman pangan di lahan pekarangan? Mau tahu jawabannya? Tonton terus video selanjutnya ya.
Melakukan penanaman tanaman pekarangan di lahan kita sendiri merupakan suatu hal yang simpel yang dapat kita lakukan untuk membantu pemerintah di masa pandemi seperti saat ini. Baik, sampai di sini video edukasi kali ini. Semoga bermanfaat untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maju terus pertanian Indonesia, pertanian jaya. You call me on the telephone, you feel so far away. You tell me to come over, there's some games you wanna play. I'm walking to your house, nobody's home, just me and you and me alone. We're just playing hide and seek, it's getting hard to breathe under the sheets with you. I don't wanna play no games, I'm tired of always chasing after you. I don't give a fuck about you anyways. Whoever said I give a shit about you? You never share your toys or communicate. I guess I'm just a play date to you. Wake up in your bedroom and there's nothing left to say. When I try to talk, you're always playing board games. I wish I had Monopoly over your mind. I wish I didn't care all the time. We're just playing hide and seek, it's getting hard to breathe under the sheets with you. I don't wanna play no games, I'm tired of always chasing after you. I don't give a fuck about you anyways. Whoever said I give a shit about you? You never share your toys or communicate. I guess I'm just a play date to you. Ring around the rosy, I never know what you need. Ring around the rosy, I wanna give you what you need. I don't give a fuck about you anyways. Whoever said I give a shit about you? You never share your toys or communicate. I guess I'm just a play date to you. You know I give a fuck about you every day. Guess it's time that I tell you the truth. If I share my toys, will you let me stay? Don't wanna leave this play date with you. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Andre John Simanjuntak. Di video ini saya membuat tutorial cara membuat kursi EcoBag dari botol-botol bekas, sampah-sampah plastik, kain bekas, dan sampah-sampah non-organik lainnya. Yang pertama kita siapkan itu adalah bahan-bahan yang kita perlukan seperti botol-botol non-organik yang berukuran sama dan sampah plastik ataupun bekas yang akan kita masukkan ke dalam botol. Sebelum melakukan itu, kita bersihkan dulu botol bekas dan bahan plastik supaya bersih dan tidak bau lagi. Kemudian gunting sampah-sampah plastik yang berukuran besar supaya mudah dimasukkan ke dalam botol. Kemudian masukkan sampah plastik yang telah kita gunting tadi ke dalam botol, lalu ditekan-tekan sampai padat. Setelah itu kita susun botol. Tahap pertama itu kita pakai 7 botol dulu. 7 botol itu kita ikat supaya waktu solasi tidak berantakan. Setelah diikat, kita balikkan botol yang di tengah, lalu kita solasi sampai kencang. Kemudian lanjut ke tahap kedua,
susun lagi botolnya berbentuk seperti ini melingkar. Jadi jumlahnya 12 botol. Yang di awal tadi ada 7 botol, dan tahap kedua ini ada 12 botol. Setelah kita susun, kita ikat lagi tali rafianya supaya waktu kita isolasi tidak berantakan. Setelah selesai saya isolasi, saya memberikan alas kain untuk bagian yang akan didudukin. Lalu bagian sampingnya saya kasih busa supaya mempercantik atau bisa menutupi botol-botol supaya tidak terlalu mencolok, atau sebagai hiasan. Kemudian bagian atasnya saya berikan karung goni yang telah saya isi dengan kain-kain bekas, kapas atau busa-busa dalam karung goni supaya waktu didudukin terasa empuk. Kemudian saya isolasi lagi. Dan tahap akhirnya kita berikan sarung yang telah dijahit tangan sesuai dengan bentuk kursi.